Salam Aspro Jogja. Nih kita mau menguji satu unit smart power inverter 10.000 watt 48 volt. Ini spek listrik balap ya. Ini untuk box ukuran 50 kali 70 cm. Untuk tampilan depan masih seperti biasa. Ini memakai akrilik merah ya. Jadi tampak menyala. Ada indikator PLN, indikator inverter, ada voltase inputan PLN, bypass PLN dan inverter, serta switch on off. Lalu yang tengah ini adalah pembacaan smart power inverter. Untuk menu-menu di SPWM nya masih seperti biasa, ada posisi hybrid, UPS, inverter, ada voltase baterai, indikator persentase baterai, batasan atas bawah, ada watt output, watt maksimal, HZ in PLN, indikator charging, indikator suhu, serta batasan atas dan bawah charging. Ini osiloskop, yang biru adalah inputan PLN, yang kuning adalah output dari mesin ini. Sekarang dihandle oleh inverter, serta kita kasih bola untuk melihat nanti ada kedip atau enggak di output saat perpindahan. Oke, lanjut kita akan lihat bagian dalam. Untuk bagian dalam seperti ini ya. Bagian paling atas adalah ATS, terdiri dari MCB baterai, ada dua karena kapasitasnya gede. Ini MCB soft start seperti biasa, ini MCB charging, MCB inverter, MCB PLN, kontaktor inverter, kontaktor PLN. Yang ini untuk tab chargingnya, jadi nanti bisa menyesuaikan voltase PLN kita baik atau buruk, serta bisa dimanfaatkan sebagai charger untuk charger low, medium, high. Jadi saat di posisi 3 charger akan arusnya makin besar ya, kalau di 0 off. Untuk bagian belakang ATS ini ada trafo serta dioda untuk charging dari PLN, serta ini ada softarnya juga, jadi untuk chargingnya aman ya jika memakai PLN berdaya kecil, enggak trip untuk connect pertama kali. Untuk bagian bawahnya ini memakai kit double gardan, (40 MOSFET. Untuk bawahnya lagi ada blok trafo. Ini trafonya gede ya, 10.000 VA 2x028. Untuk bagian input baterai berada di sini, ada dua terminal per positif 2, positif positif, negatif juga 2, negatif negatif. Jadi kita bisa narik dua kabel dari baterai karena kapasitasnya gede. Untuk outputnya dan inputan PLN ada di sini. Ini inputan PLN netral fase. Ini ada inverter juga ya, jadi fungsi bypass yang di depan tadi untuk mengaktifkan output inverter ini ya. Jadi saat kita bypass, otomatis output yang di sini, yang ke beban rumah ini langsung dihandle oleh PLN, dan yang output inverter bisa kita gunakan untuk beban-beban berdaya besar ya, yang bisa kita ambilkan langsung yang bisa kita ambil dari inverter langsung. Jadi beban rumah dihandle oleh PLN, dan inverter bisa kita gunakan untuk beban-beban besar. Jadi nggak akan mengganggu beban di rumah. Seperti itu. Ini juga ada kipas untuk pendinginan. Ini yang kipas standby, yang dua ini nanti saat suhu menyentuh batasan atas relay on di settingan SPWM, semua akan muter dengan cepat ya untuk mendinginkan suhu di dalam. Oke, untuk bagian dalam seperti ini. Ini juga ada kipas untuk chargingnya ya. Jadi untuk menu-menu kita nggak perlu jelasin panjang lebar karena kita sudah kasih manual book di sini untuk setting-settingan di dalamnya. Kita lihatkan sekilas saja di sini menu-menunya ya. Oke, ada menu on off, auto inverter off, kita bisa setting sesuai dengan keinginan ya. Kita lanjut, auto inverter on kembali setelah batasan bawah, kembali ke inverter, over DC, adjust kalibrasi standar Indonesia, auto on, telepon, buzzer, prioritas, standby on,
charging on, charging off, temperatur charging, relay on, adjust output. Oke, seperti itu untuk batasannya. Lanjut kita akan uji tes load dulu, baru kita uji ATS nya. Kita akan load sampai menyentuh batasan bawah, dia akan berpindah ke PLN. Yuk, tambah lagi 1300. Oke, berpindah ke PLN, lepas beban, baterai kembali naik menyentuh 49,9, dia akan berpindah lagi ke inverter. Oke, mulus ya, nggak ada kedip di bolam, gelombang juga tetap stabil, nggak ada persimpangan fase. Kita coba lagi. Yuk, tambah lagi. Oke, mulus, berpindah ke PLN, kembali ke inverter lagi, lihat bolam dan gelombang. Oke, mulus ya, gelombang inverter lebih mulus daripada PLN kita. Nih, PLN kita hanya 199 volt. Lanjut kita akan lihat sistem charging dari inverter ini. Oke, untuk chargingnya kita kasih tang ampere di DC. Ini 1 ampere ini standby nya ya, sudah menghidupkan kipas, LCD di SPWM, serta ini kit besar, kapasitas besar, standby di 1 ampere. Cukup kecil ya untuk daya segini. Ini MCB charging masih on, masih off. Tab charging juga masih off. Langkah pertama menghidupkannya, kita putar dulu tab chargingnya, baru kita on kan MCB charging, karena saat kita putar tabnya dulu otomatis nggak akan melewati soft start. Jadi di dalam saat kita on kan MCB charging ada bunyi seperti relay. Di tab 1 3 ampere, 3 kali baterai sekarang anggap saja 50 volt, ada di 150 watt. Kita lanjut tab 2, saat kita putar lagi, kita matikan MCB nya, yuk. Lalu kita putar, yuk. 6 ampere, 300 watt. Posisi baterai sudah mau penuh ya, karena ini kapasitasnya 1000 atau 2000 watt untuk chargernya. Kita posisikan tab 3, 10 ampere di 500 watt. Karena posisi baterai sudah mau penuh, ini di tab 3. Tab 3 dapat 10 ampere. Baterai sudah mau penuh dan listrik kita hanya 197. Sangat buruk ya. Jadi fungsinya tab ini untuk memaksimalkan charging. Oke, seperti itu untuk pengujian charger. Lanjut kita akan tes load beban untuk melihat kemampuan dari inverter ini sampai 10.000 atau enggak ya. Ini kita akan matikan sumber PLN nya karena kita mau melihat daya maksimal dari inverter ini. Jadi saat overwatt otomatis dia akan berpindah ke PLN. Oke, untuk gelombangnya terlihat ya, untuk wattnya ini. Yuk kita load. Watt. Kita tunggu beban stabil dulu. Ini 7.000 tambah lagi 10.000 watt, tambah terus. Low AC ini mendeteksi low baterai ya, menyentuh batasan bawah, tapi tadi sudah terlihat sampai 10.000 watt. Watt, tambah lagi 11.000 watt, 9.000 low DC. Oke, baterai kita habis ya. Jadi untuk proteksi overwattnya ini memproteksi
baterai low DC. Baterai tadi sampai 45 menyentuh batasan bawah EOD, jadi low DC karena baterai kita habis. Tapi tadi sudah terlihat sampai 11.000 watt, masih tetap stabil ya untuk gelombang serta voltase standar. Oke, mungkin cukup seperti itu untuk pengujian inverter 10.000 watt pesanan Bapak Sugeng dari Bogor kali ini dengan kapasitas 10.000 watt 48 volt. Ini sudah bisa mencukupi beban besar. Jadi kita sudah tunjukkan untuk loadnya, ATS serta charging. Untuk bypass kita masukkan PLN lagi. Untuk bypassnya ini tetap sinkron ya. Oke, masih sinkron seperti, jadi aman ya untuk bypassnya, tetap nggak ada persimpangan fase, tetap sinkron. Oke, sekian pengujian inverter 10.000 watt 48 volt kali ini. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja. Bila ada yang mau pesan atau bila ada kesulitan untuk pemasangan, kurang jelas untuk penjelasan kita, bisa langsung tanyakan via WA. Sekian, terima kasih.